ini 6 juta sehari kalian itu sebenarnya ini yang teriak-teriak ini anak-anak apa pengusaha gitu. Jadi kesannya kan antara rakyat yang protes sama rakyat yang bangun ini kan sama-sama berbenturan ya. Daripada membangun dapur, ya lebih baik tadi akses 3T kan sulit. Sekolah masih banyak yang rusak, kenapa nggak dialihkan ke sana kan? Sebenarnya mekanisme untuk membangun dapur, kan ini 7 bulan nih belum ada kejelasan. Itu seperti apa sih? Badan Gizi Nasional harusnya Badan Gizi Nasional ini memprioritaskan kami orang Papua. Bisa membayangkan semen satu sak 1.200 berada di Provinsi Papua. Di Pulau Timor, di Nusa Tenggara Timur, itu adalah kabupaten yang paling miskin ekstrim di Indonesia. Selamat datang di Rukun Podcast. Assalamualaikum sahabat Rukun. Jadi saya kedatangan 3 narasumber langsung. Jadi kita pengen dari Rukun Podcast mengundang sesuatu yang agak panas lagi dibahas di masyarakat. Narasumber itu ada Mas Gardian, ada Mas Herwil, dan ada Bunda. Nah Bunda, kita ingin membahas masalah makan bergizi gratis. Khususnya di 3T. Selamat sore Mas Gardian, Selamat sore. Bang Herwil sama Bunda. Sore, Bang. Mungkin masyarakat itu kan sudah jengah lah ibaratnya dengan informasi berkaitan makan bergizi gratis, BGN gitu kan, tangkapnya korupsi dan lain-lain. Tapi sebenarnya saya mau ke Bang Herwil dulu nih Bang Herwil. Bang Herwil kan kemarin sempat viral di medsos, mungkin Sobat Rukun juga sudah tahu semua. Detik ini Kalau nggak kami viralkan, sampai berikan tadi. 7 Kami ini bantu pemerintah, kami bantu RI. selama 7 bulan kawan-kawan dari daerah Kami butuh negara hadir. Ya, kami butuh negara hadir. Kami tidak butuh kami. Ya, Tidak bisa kalian urusan dengar. Boleh Bang Herwil klarifikasi dulu. Sebenarnya apa yang terjadi Bang Herwil di sana? Ya, kemarin sih kita datang ke kantor BGN Kebun Siri. Niatnya sih sebenarnya mau mempertanyakan, ini dapur kita sudah terbangun, anak-anak penerima manfaat di kampung-kampung, di desa-desa yang kita ada, sudah banyak bertanya-tanya kapan nih mulai startingnya, kapan mulai operasionalnya. Kami tidak ada bagaimana menjawabnya, makanya kami ingin bertanya saat itu ke BGN. Tapi kenapa marah-marah tuh Bang Herwil? Ya gimana? nggak Sudah udah marah. emosi udah tinggi gitu ya? Karena saat itu memang posisi kami sudah beberapa bulan di Jakarta, terus kami ingin berkunjung saat itu, namun kami ya belum diterima lah saat itu dengan oleh pimpinannya. Jadi mungkin itu hanya emosional sesaat saja dan tidak ada upaya untuk seperti marah tanpa alasan tertentu ya. Reaksi Gitu sih. spontan. Reaksi Spontan, spontan ya. dari kita. Tapi sebenarnya Bang Herwil itu bangun dapur 3T. Benar. Di mana? Saya bangun dapur di Nias Utara. Nias dan Utara. Nias Selatan. Oke, dengan kapasitas Bang Herwil itu di sana memang tinggal di sana. Saya tinggal di Nias. Saya Oh, tinggal memang di Nias. orang Nias sana. Asli orang Nias. Asli. Oke, Penduduk sudah setempat. membangun berapa bulan tapi Betul. belum ada kejelasan operasional. berarti. Betul. Iya. Oke, mungkin momentumnya kurang pas kali ya. Waktu itu kan Betul. lagi viral, lagi dihentikan masalah insentif kalau nggak salah ya. Betul. Bang Herwil datang masalah kejelasan 3T. Beda Betul. beda Iya. konteks ya Beda sebenarnya. konteks. Oke. Kita bicara lebih ke spesifik ke 3T. 3T. Daerah terpencil. Kalau Mas Gardian Ya, bangun dapur juga? betul. Saya bangun dapur di Sumba Barat Daya, di Nusa Tenggara Timur. Oke. Memang Betul. orang sana atau memang aktif di Ya. NTT? Saya ini memang aktivitas sehari-hari itu aktif di kegiatan sosial. Jadi Oke. memang sejak 2018 memiliki satu yayasan namanya Gerakan Mengajar Desa. Ini gerakan sudah ada di seluruh Indonesia dan punya 20.000 relawan. Dan sebagian besar memang di daerah 3T. Jadi saya bukan asli orang NTT, tapi memang sejak 2018 memang secara terus-menerus di daerah 3T dan memperhatikan secara langsung terkait kelebihan dan kekurangan di 3T khususnya di bidang pendidikan sebetulnya. Justru pendidikan ya? Betul, di Oke, bidang oke, pendidikan. oke. Nah, maksudnya pendidikan itu konteksnya seperti apa? Jadi saya juga belum Ya. belum memahami. Maksudnya Mas Gardian ini bangun 3T di NTT, Betul. tapi bukan orang NTT. Betul. Jadi
gerakan kami sebetulnya memang berfokusnya itu di dua hal. Hmm. Yang pertama memang pemberdayaan masyarakat. Artinya kita memberdayakan masyarakat di daerah 3T, dalam konteks ini adalah termasuk di Nusa Tenggara Timur. Kita tersebar sebetulnya, tapi ini berbicara di Nusa Tenggara Timur. Setelah itu kita memang memberdayakan anak-anak muda di sana. Oke. Nah, saya melihat, Mas, sebagai contoh misal di Timur Tengah Selatan, itu di Pulau Timor, di Nusa Tenggara Timur, itu adalah kabupaten yang paling miskin ekstrim di Indonesia. Ada kurang lebih 168.000 masyarakat miskin di sana yang mohon maaf bahkan tidak bisa, kesulitan untuk makan. Nah, di sana tapi saya melakukan intervensi sebetulnya di dalam isu pendidikan. Kami membangun sekolah, kami datang ke anak-anak yang putus sekolah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membangkitkan semangat belajar lagi. Oke. Karena kita melihat bahwa teman-teman di daerah 3T itu punya mimpi yang besar juga untuk Indonesia, dan harapannya sebetulnya kita bisa membangun ya our future leader, pemimpin masa depan dari daerah-daerah 3T. Itu yang memang fokus menjadi gerakan saya. Tapi berarti itu juga ngebangun sekolah-sekolah dong, berarti? Betul, membangun sekolah. Saat ini kita sedang membangun sekolah itu di Kecamatan Kie, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Jadi daerah Kie ini, Kecamatan Kie ini adalah satu-satunya daerah yang tidak memiliki sekolah di Timur Tengah Selatan. Namanya Desa Fatukusi. Jadi di Timur Tengah Selatan itu ada 266 desa, dan Fatukusi ini adalah satu-satunya desa yang belum punya sekolah. Oke. Kita bangun di sana, dan mudah-mudahan mohon doanya, insya Allah di bulan ini kita akan melakukan peresmian. Oke, itu juga salah satu landasan kenapa bangun dapur 3T juga. Betul. Sebagai pelengkap juga itu Betul. untuk di sana. Karena saya melihat seperti ini, Mas Sigit. Saya melihat bahwa sebetulnya permasalahan di daerah 3T itu sangat kompleks. Saya sepakat masalah pendidikan kompleks, kemudian masalah tenaga kerja dan lain sebagainya itu kompleks. Saya melihat kenapa alasan pada akhirnya memutuskan untuk membangun dapur di wilayah 3T. Karena saya melihat kebutuhan di daerah 3T, di Timur Tengah Selatan, di Pulau Sumba, di Flores, dan di daerah-daerah 3T yang lain itu sangat mendesak dalam hal bahkan makan siangnya. Kenapa? Karena pada faktanya saat ini kita bisa melihat fakta yang ada di lapangan bahwa anak-anak di sana itu kesulitan untuk makan. Ada satu data yang menyampaikan seperti ini. Sebelum adanya makan bergizi gratis, banyak sekali siswa-siswa yang terganggu proses belajarnya itu karena kelaparan pada saat siang. Betul. Dan setelah adanya program makan bergizi gratis itu menjadi terbantu. Nah, itu yang kemudian menjadi landasan dasar kenapa saya harus ikut membangun. Gitu kan, sebagai bentuk partisipasi, dan ini kan memang dilegalkan. Kita mengikuti prosedur secara resmi yang pada akhirnya kita mendapatkan surat keputusan secara resmi juga, dan ya bekerja untuk membangun program prioritasnya Pak Prabowo. Di dalam Astacita ya. Di dalam nomor 6 itu kan Astacita disebutkan bahwa kita harus melakukan intervensi untuk pembangunan dari desa sehingga memang dapat mengintervensi dan dapat menghentikan kemiskinan. Oke. Ini saya juga sudah ngumpulin berbagai pertanyaan di media sosial ya, yang sebenarnya pengen nanya langsung nih. Tapi ke Bunda dulu nih. Nah, kalau siap. Bunda sendiri bangun 3T juga Siap bangun 3T juga. di? Daerah Papua, tempat tinggal sendiri. Oh, memang orang asli Papua Orang berarti. Papua. Kabupaten Oke. Pakpak. Di salah satu, kalau kita masih pakai nomenklatur lama, yaitu distrik ya. Kalau untuk di Pulau Jawa, kecamatan. Yaitu namanya Distrik Purwagi, Kramamongga, sama Distrik Karas. Oke. Bunda, mohon maaf ya, saya kan belum pernah sampai Iya. ke timur sana ya. Siap. Tapi bukannya aksesnya itu memang sulit banget. Sangat sulit sekali. Untuk wilayah kami, contohnya di Distrik Purwagi yang sudah siap ya. Saat ini pembangunan SPPG untuk Distrik Purwagi itu 1 kecamatan yang dimekarkan dari distrik induk, yaitu Distrik Kokas. Terlahirlah Distrik Kelupatipi, lahirnya Distrik Purwagi. Yang mana distrik tersebut kita dari kota, kita harus menanti dengan angkot. Oke. Angkot kita harus menunggu kadang pagi, sore, bahkan siang sampai sore baru bisa kita ketemu angkot. Dari angkot itu 65.000 berhenti di satu tepi pantai dulu. Lewat lembah gunung.
Kita dari gunung kita turun. Kita turun berhenti di tepi pantai. Kita harus menanti lompat untuk menyeberang ke pulau ke tempat tinggal SPPG tersebut. Dan harus menghabiskan perjalanan itu kalau ada kendaraan laut, oke. Kalau ada kendaraan laut, kalau ada ombak, kita harus menanti. Apakah bermalam atau menunggu malam hari baru menyeberang lagi. Dan menghabiskan satu kepala, satu orang itu harus menghabiskan 120 sampai 150. Kalau PP 300 dari kota ke desa tersebut. Jadi tujuan Bunda untuk bangun dapur itu Bangun adalah dapur itu untuk memperkecil, memperpendek rentang kendali saudara-saudara kami yang ada di sana yang mata pencahariannya adalah nelayan dan petani. Nelayan itu contoh yang sederhana. Kalau dia mengambil ikan, menangkap ikan, dia harus pakai es batu. Dia menampung di kulbok. Es batu tersebut dia harus beli dari kota. Kenapa beli dari kota? Karena kalau di kampung tersebut tidak ada lampu, tidak ada penyerang. Kita pakai genset, kita pakai engkol, daya tahan es batu tidak mampu sampai pagi sampai sore. Cepat langsung lembek kalau daya tahan itu. Maka biar harus bersusah payah membuang bensin 20 sampai 40 liter PP ke kota kabupaten untuk membeli es batu tersebut. Dengan adanya lahirnya, munculnya program Bapak Presiden yang hanya mereka menonton di layar, tiba-tiba kami hadir untuk membangun dan memberikan sosialisasi ini kepada masyarakat. Sepertinya mereka bangkit di alam yang belum pernah mereka berada. dan programnya tersentuh Programnya sampai situ, tersentuh ya? langsung. Betul. Impian mereka, ikan yang dibawa dari sana langsung terjual di kampung tersebut. Tidak lagi dibawa ke kota. Karena dibawa ke kota, nilai ikan 1 juta, tapi yang dikembali keuntungan hanya bisa membeli beras 1 karung. Tidak bisa lagi, karena ongkos, transportasi. Gitu. Dan selanjutnya, contoh yang sederhana lagi, ada satu kecamatan yang itu ya, yang Bunda juga membangun di situ namanya Malakuli, Distrik Karas, Kecamatan Karas. Itu perbatasan dengan daerah Maluku. Yang mana kalau kita tempuh daerah Karas itu, kalau untuk kami di Pakpak, daerah yang kita harus tempuh, harus membutuhkan, mempertaruhkan nyawa kalau kita melewati laut. Karena daerahnya daerah laut hampa, laut luas, yang sudah berhadapan dengan daerah Maluku. Kalau kita pakai lombot, kita harus menghabiskan minyak kurang lebih harus 1 drum habis. Kita harus itu. Kalau kita pakai perintis, jadi kalau muatan material kita harus pakai perintis, kita pagi naik perintis, malam hari baru kita tiba di SPPG tersebut. Ketika sampai di situ, PM penerima manfaat di situ daerah yang merupakan distrik terjauh tapi penerima manfaat cukup lumayan. 500 sampai 600 karena di situ ada TK sampai tingkat SMA. Itu daerah yang sangat jauh. Ketika program ini Astacita Bapak Presiden ini ada, mereka merasakan bahwa mereka bukan berada lagi di pedalaman, tapi sudah berada di pusat perkotaan yang bisa menyentuh sama dengan daerah di perkotaan. Jujur kami berkata bahwa di Kabupaten Pakpak, kabupaten salah satu tertua di Provinsi Papua Barat, SPPG yang ada dalam kota itu yang beroperasi hanya 5. Dan SPPG yang berada di daerah terpencil kami baru 5 SPPG. Dan belum operasional. Yang belum operasional, yang siap operasional. Ketika sudah siap operasional, harapan anak-anak Papua yang berada di wilayah Kabupaten Pakpak sirna. Dengan adanya tiba-tiba ada berita. Jujur saya mau katakan bahwa negara tidak berpihak kepada kami. Negara tidak sentuh kepada kami. Kalau negara sudah menyentuh kepada kami Papua wajib. Kami tidak meminta apa-apa untuk negara. Kami hanya minta negara hadir untuk kami. Negara hadir untuk kami. Untuk anak-anak didik kami. Emas 45 tahun ke depan itu ada di tanah Papua merindukan hal itu. Tapi kapankah kami bisa menyentuh? Ketika negara sudah hadir. Problem. Kenapa tidak ada solusi untuk menyelesaikan persoalan? Tapi dijadikan sebuah persoalan negara untuk kami anak-anak Papua. Seharusnya negara hadir untuk menyentuh kami, menghapus air mata kami, dan kami bisa berdiri sama dengan saudara-saudara kami yang berada di Pulau Jawa, Sumatera, dan lain-lain. Sesungguhnya saya mau menjelaskan bukan saja di kami wilayah selatan Kabupaten Pakpak, tapi wilayah pegunungan saudara-saudara kami. Yang mana harus berusaha
menyentuh dengan program Bapak Presiden yang luar biasa, yang diprogramkan melalui Badan Gizi Nasional. Harusnya Badan Gizi Nasional ini memprioritaskan kami orang Papua. Bisa membayangkan semen satu sak 1.200 baru berada di Provinsi Papua Induk, yaitu Jayapura. Harus dibawa sampai di Oksiba, di kampung yang begitu, Malibolo yang begitu jauh. 1,8 tiba di kampung itu, tapi semangat. Satu sak berapa? 1,8 juta. 1,8 juta. Satu saknya 1,8 juta. Generasi muda, mitra anak-anak Papua yang berusaha bisa berdiri bahwa kami juga bisa menjadi mitra. Kami bisa juga menjadi investor. Mereka berusaha membangun SPPG di daerah terpencil yang penuh dengan segala risiko ekstrimnya, cuacanya maupun kondisi alamnya. Ketika itu hadir, bukan negara mencari solusi, malah negara membiarkan kami kurang lebih 7 bulan. Kami harus terkatung-katung di Jakarta. Entah apa yang harus kami bisa kembali ke daerah untuk menjawab ini. Ketika anak-anak bangsa sudah menanti. Jujur, boleh dikatakan anak-anak bangsa tiap hari itu membuka foto Bapak Presiden. Inilah Bapak Presiden yang bisa membuat kami menyentuh makanan gizi. Bisa merasakan makanan ayam sepotong yang dirasakan di kota. Kami tiap pagi jam 10 kami sudah bisa merasakan ini. Tapi kenyataan cuma sirna. Salah satu daerah kepulauan yang ada di Papua Barat Daya, yaitu Raja Ampat. Yang boleh dikatakan ikon salah satu Indonesia. Sebagai objek wisata. Itu perbatasan dengan Maluku Utara. Dari Sorong Kota mengambil material. Harus menuju ke Waisai, ibu kota Raja Ampat. Baru menyeberang menuju perbatasan Raja Maluku Utara. Mereka berusaha untuk membangun itu. Untuk sentuhan. Dan untuk menjawab Bapak Presiden punya cita-cita. Program yang merupakan program unggulan. Yang dunia mengenal Indonesia bahwa Indonesia bisa dan maju di 45 tahun masa akan datang. Itu adalah program Bapak Presiden ini. Tapi kami sampai saat ini belum ada jawaban pasti. Hanya kami minta. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti ada dalam setiap perjalanan. Ketiga pimpinan yang baru itu sudah terbaik di antara yang terbaik yang Bapak Presiden tunjuk. Bahwa sudah dipastikan 3 pimpinan itu sudah memikirkan kami anak-anak bangsa, anak-anak generasi penerus bangsa yang akan bisa hadir di Senayan, bisa kuliah di UI, bisa kuliah di mana-mana. Apalah artinya tapi pondasi tidak ditanamkan dari sekarang. Kehadiran Bapak Presiden punya program ini, jujur kami Papua merindukan. Semoga Bapak Presiden mendengarkan suara kami. Semoga ketiga pimpinan yang di antara yang terbaik, mereka bertiga lah yang paling terbaik. Yang Bapak Presiden memberikan kepercayaan yang paling besar kepada ketiga kepimpinan Badan Gizi Nasional yang terbaru. Dengan seluruh latar belakang yang sudah disiapkan, yang ditunjuk. Maka itulah kemampuan yang harus memperbaiki. Solusi yang kami butuhkan adalah solusi. Yang kami butuhkan, kami dipanggil. Apa sih masalahnya? Kami bukan musuh. Tapi kami anak-anak bangsa yang tidak memiliki punya kemampuan seperti saudara-saudara kami di Pulau Jawa, kami di pedalaman. Kami berusaha untuk bisa membangun dengan tidak memikirkan keuntungan. Sudah dipastikan pasti keuntungan. Tapi yang ada di hati kami adalah program ini bisa disentuh oleh anak-anak didik kami di daerah pedalaman. Oke Bunda, sebenarnya jujur kalau memahami pro kontra yang terjadi di media sosial, di masyarakat, tertangkapnya ketua BGN yang kemarin gitu kan dengan fenomena ada jual beli mekanisme SK ya. Betul. Ya memang saya sebenarnya secara pribadi ya tertarik banget masalah 3T gitu karena kan memang saya juga orang Lampung di pelosok gitu kan dan saya juga beberapa kali ke Kalimantan yang memang aksesnya sangat sulit lah menjangkau apapun itu. Tapi memang pertanyaan saya justru kan ke Mas Gardian, ke Bang Herwel khususnya nih ya. Sebenarnya mekanisme untuk membangun dapur kan ini 7 bulan nih belum ada kejelasan. Itu seperti apa sih? Karena masyarakat itu kan nggak ada yang tahu, nggak ada dapat akses. Emang bangun dapur gimana sih gitu kan? Terus SK itu seperti apa? Kok tahu 7 bulan nggak kebangun, 3T itu gimana gitu? Bisa nggak dijelasin kayak gitu? Iya, jadi sebenarnya ini berawal dari akhir tahun 2025 ya tepatnya ya. Saat itu memang ada surat edaran dari BGN yang lama ke Satgas daerah.
ya. Kalau kami kemarin itu memang setelah surat itu ada, beberapa kali dari pemerintah daerah, kebetulan saya di Nias Utara, menyampaikan ke kita, ini ada nih program untuk daerah 3T di Nias Utara dan ada juga saya punya SPPG di Nias Selatan, mau nggak ngambil. Sebenarnya awalnya tidak terlalu berminat ya, karena memang terus terang untuk membangun di 3T ini kan seperti tadi yang Akses ya, Mas susah ya. sampaikan ya, artinya aksesnya sulit dan sebagainya, harga materialnya, upah tukangnya juga sangat mahal gitu. Kita mikir sampai 3-4 kali untuk mengambil ini. Sebenarnya tidak mau, tapi ya karena memang jujur sebenarnya kita kena, saya melihat anak-anak di daerah tertinggal ini ya sebenarnya objek yang memang sangat membutuhkan program ini. Karena jujur seperti daerah saya di Nias Utara, terus terang itu orang tuanya rata-rata penderes karet yang mungkin belum tentu makan siang itu bisa mereka peroleh. Akses untuk ngambil makanan ke kota saja itu butuh waktu 1 jam 2 jam gitu, dari desa itu. Makanya saya berpikir, oh ini sebenarnya yang sangat layak menerima manfaatnya, gitu loh. Jadi setelah disampaikan oleh Satgas Daerah, BGN memberikan sebuah aplikasi, WeSurvey namanya. Satgas Daerah itu yang memasukkan nama investor, nama kita yang mau membangun itu. Satgas itu perwakilan BGN berarti? Pemerintah daerah. Ya, Pemerintah satuan daerah. petugas dari daerah. Oke. Yang biasanya itu dari pemerintah daerah setempat, misalnya ketuanya itu sekretaris daerah atau wakil bupati. Ya. Jadi nggak asal maksudnya dapat ada. SK aja itu enggak kan? Tidak. Dari, Nggak dari rekomendasi dari Ada masyarakat. rekomendasi dari daerah, nanti mereka seakan berkirim surat tapi melalui aplikasi survei tadi. Oke. Nah, dengan mereka sudah mengajukan rekomendasi dari daerah, BGN menerbitkan SK kami sebagai investor. Ini dalam keterangan itu kami diberikan limit waktu 35 hari untuk membangun. Bayangkan saya SK itu 30 Oktober. Selesai saya membangun itu Desember awal, selesai. Dia appraisal di bulan Desember, sampai saat ini ya Belum ada kejelasan. belum ada kejelasan. Makanya saya berkata gini, ya jujur saja, ini kan kena ketersentuhan hati kami melihat anak-anak daerah yang memang layak untuk diselamatkan nih. Tadi rentan dengan ekstrim dengan ini ya, keuangan ya, keluarga yang sangat minim ya. Karena jujur kalau penderes karet ini kalau misalnya hujan saja mereka nggak akan deres karet gitu loh. Jadi mereka makan apa gitu loh. Nah, jujur saat kami membangun pun itu pakai biaya kami. Tidak Bukan sedikit, uang, maksudnya dari BGN? tidak ada uang pemerintah, uang BGN kami tidak ada gunakan. Oh, jadi pribadi dulu keluar Pribadi berarti? dulu. Oke. Membangun SPPG itu kami ambil material di toko, kami beli, kami bayar upah tukang, sudah jadi kami memperlengkapi perlengkapan dapur. Itu semua pakai biaya kami. Sudah jadi nanti ada persyaratan lagi SLHS, surat layak higienis ya untuk ini. Oke. Penerbitkan sertifikat itu kami bayar juga. Ada uji lab juga, air diuji, ya kan? Ibaratnya memenuhi standar ya mungkin ya dari dapur untuk operasional. Betul, Oke. dan itu sepeser pun tidak menggunakan dana pemerintah. Murni dari dana kami. Kalau ompreng? Dari kami. Dari kami Sama, juga. berarti semua isi dapur Semua juga isi sama? dapur. Betul. Jadi kami melengkapi seutuhnya. Begitu selesai nanti kami akan di-appraisal, dinilai oleh lembaga pemerintah juga melalui DJKN dan KPKNL, dan hadir juga di sana perwakilan BGN yaitu Korwil. Oke. Gitu loh. Artinya hampir semua bidang-bidang terkait itu hadir di sana dan Ya. ikut menyeleksi bahasanya Ya. standar Betul. seperti apa. Menilai. Ya, dinilailah kami habis berapa. Contoh misalnya, berdasarkan ini kan selama proses ini ada 3 kali perubahan SK, Juknis ya, Juknis 1, 2, dan 3. Dan kami pun, karena kami juga merasa kami mitra daripada BGN, kami ikut. Karena memang niat kami khusus untuk menyelamatkan anak-anak ini nih. Nah, jadi kami ikut terus, Jadi ya terus terang dengan kejadian seperti ini kami merasa, loh kok jadinya kami ini kan UMKM, kami ini pelaku usaha lokal. Kami orang kampung situ, bukan orang siapa-siapa yang mungkin dari Pak Bupati, oke lah silakan
tolong dibangun. Pemerintah mempercayakan kami, sebenarnya terbuka bagi siapa saja. Bukan hanya karena terhadap kami, ini karena kan Betul. pengajuannya melalui portal. Oke. Nah, jadi kalau istilahnya ada rekomendasi bupati dan itu rentan waktu 35. dibuka saat itu siapa yang mau bangun itu cukup panjang. Cuman kan gini, Tidak ada yang mau. interpretasi orang juga untuk mengambil dapur itu kan, ini 3T ini sulit nih. Sulit. Jujur di tempat saya Minatnya kurang. minatnya kurang. Kenapa? Aksesnya buruk. Di tempat saya itu melewati 2 anak sungai. Kadang kalau misalnya hujan tidak bisa masuk. Dan itu harus digotong itu material. Iya. Saya itu kepulauan, di Nias itu kepulauan. Kemarin masih ingat yang bencana alam itu, Sumatera. Itu kan pas akhir tahun itu. Bayangkan hampir 1 bulan lebih kami tidak bisa mendapatkan material. Betul. Nias saat itu betul-betul kesulitan BBM. Tidak ada material. Padahal saya lagi membangun saat itu. Berapa harga material saat itu? Melambung tinggi. Jadi memang Nias itu butuh atensi dari pemerintah pusat. Karena contoh listriknya sangat kurang. Ya. Di 3T itu banyak daerah-daerah desa-desanya. Contoh saya di Desa Lelemboli di Kecamatan Mazingo. Itu desa itu tidak tersentuh sama listrik. Bahkan itu jalan akses ke sana aja itu akses desa, bukan jalan provinsi, bukan jalan daerah. Itu yang dibangun itu melewati perkebunan atau misalnya hutan-hutan rakyat, misalnya gitu loh. Ya kan? Belum lagi saya mungkin di Nias Utara, itu di desa Lukulase. Wah itu aksesnya kurang bagus. Belum di desa Meafu, atau di desa mungkin di daerah saya mungkin Kecamatan Namahalu. Itu yang harus melewati sungai, harus ada jembatan. Kalau kayak gitu tuh ada durasi pembangunan nggak sih dari BGN? Ada 35 hari. 35 35 hari itu? Iya, 35 sudah hari dikasih. saya. Sudah ditentukan. Kalau misalnya terlambat atau misalnya dengan kejadian seperti itu gimana, Dia Bang? pernah ini. Sebenarnya bukan terlambat ya. Hampir rata-rata kita yang diberikan itu sesuai dengan waktu yang diberikan. Sesuai. Oh, itu Bahkan kenapa 35 memang hari. harus selesai pembangunan Selesai, karena ada harus targetnya Karena di saat situ. itu kan percepatan katanya. Ada Ini akselerasi. akselerasinya. Iya. Dipercepat. Jadi kami selesaikan. Bahkan sampai sebenarnya kita ada 645 SPPG terpencil itu harusnya sudah beroperasi. Yang di tahap Iya, karena- Oktober itu ya? Iya, secara aturan kita sudah punya BA Verval, kita sudah punya penentuan KSPPG, kita sudah menerima virtual account, bahkan sudah PKS, iya kan? Perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama. Harusnya itu operasional segera. Tapi berhubung karena memang ada pimpinan sebelumnya mungkin ya dalam tanda kutip ya saat itu ditahan, akhirnya kita semua kena hold nih. Begitu panjang. Padahal secara mekanisme dan lain-lain sudah dilakukan Sudah. dengan Sudah transparan dan dilakukan. sesuai Ya, gitu sesuai maksudnya. Sudah lakukan. Oke, Seperti saya pengen nanya gini, Bang. Membangun dapur kan tadi uang semua itu pakai uang pribadi berarti Betul. ya? Investor Ada berarti nggak patungan. pakai uang negara. Nggak ada Tidak sedikit ada. pun. Membangun itu berapa lama tadi? 35 hari. 35 hari sampai Untuk 40. isi dapur kan ada instalasi segala Betul. macam berapa Semua lama? lengkap. Sudah termasuk di dalam Termasuk 35 hari itu. 35 hari itu. Oh, maksudnya itu sangat cepat lah, maksudnya dengan akses 3T tadi Iya, kan. betul. Nah, dari pembangunan sampai akhirnya bisa beroperasional seharusnya itu berapa lama? Maksudnya itu kan selama jeda itu kan berarti negara belum membayar dong berarti. Belum. Betul. Nah itu negara akan bayar kapan? Nah berapa bulan jedanya biar itu bisa operasional gitu kan? Maksudnya kan masyarakat kan juga nggak tahu sih bagaimana sih mekanismenya bisa tiba-tiba operasional, tiba-tiba membangun gitu loh. Ya. Berapa lama sih? Sebenarnya kalau sesuai dengan aturan juknis yang Oke. diberikan, kalau misalnya nih kita gunakan juknis terakhir, itu seharusnya sudah segera Jalan. beroperasi. Sudah beroperasi. Ini Berarti tinggal 2 bulan paling nggak jalan gitu maksudnya? Iya, 35 hari pembangunan, mungkin ada tadi layak Administrasi sertifikasi, dan lain-lain. 60 hari kurang Enam. lebih. iya. Kurang lebih 60 hari. Betul. Tinggal ini dana itu masuk ke virtual account. Ini SPPG kan sudah memberikan proposal dan sebagainya, perlengkapan sudah data. Bahkan kepala SPPG juga sudah di lokasi. Sudah di lokasi. Sudah Oh, jalan. itu penunjukan dari pihak BGN-nya BGN. berarti. Betul. Oke. Gitu. Oke. Seperti itu. Nah, pertanyaan saya nih, mungkin sama masih Abang Bang Herwil dulu. Tadi kan sudah dibangun. Nah, negara membayar kan ada insentif. Nah, ini kan Betul. masyarakat sahabat rukun kan juga pasti Betul. bertanya-tanya kan. Ini kan insentif kan lumayan gede Iya. gitu kan 6 juta per hari. Itu sebenarnya mekanismenya apa sih? Cuma-cuma karena memang sebagai pembangun, apa bahasanya kan tadi sempat disampaikan kan ibaratnya sudah mengeluarkan uang yang sebegitu Iya. banyak itu dikembalikan gitu. Betul. Ibaratnya kayak Ya. return-nya lah. Iya, Itu seperti betul. apa, Bang? Ya memang seperti yang disampaikan. Jadi
kita kan menggunakan dana pribadi semua nih. Oke. Nah, ini sepertinya ke saya nih, ada FCPG saya. Anggaplah itu setelah di-appraisal oleh lembaga negara yaitu DJKN KPKNL, nilai appraisalnya itu misalnya Itu ya. dari bagian berarti keuangan, Kementerian Iya, Keuangan gitu. iya. Oke. Jadi di-appraisal lah dapur saya itu nilainya 1 miliar misalnya contoh ya. Setelah 1 miliar itu berdasarkan juknis itu, jadi itu ada apa namanya itu pengembalian dana itu selama 18 bulan ya. Jadi selama 18 bulan itu pengembalian nilai investasi saya itu dikembalikan lah oleh negara kepada saya. Setelah saya mengeluarkan biaya untuk pengerjaan pembangunan dan pengadaannya. Dari nilai Nah, apresiasi. setelah nanti 18 itu akan ada grading. Di grading lah di situ berapa nilai investasinya. Oke. Jadi selama oke, itu oke. 6 juta itu adalah skema untuk mengembalikan dana yang sudah keluarga. Bukan tiba-tiba dapat Bukan. sebagai Bukan. punya dapurnya gitu. Bukan. Oh. Artinya ya sebenarnya ini kan dibuka secara umum sebenarnya ini. Kalau misalnya ada yang mau, silakan. Jadi kalau misalnya setelah nanti itu BEP-nya ada, return-nya sudah kembali, ya masuk akal dong kalau kita dapat profit. Oke, oke, Iya. oke. Tapi sampai sekarang kita juga belum dapat profit. Karena belum operasional. Betul. Iya, Belum sudah operasional. hampir 8 bulan malah 8 kita bulan menunggu. masuk ke 8 bulan. Ya bayangkan kalau misalnya dana itu teman-teman peroleh dari misalnya pinjaman bank, Iya, toko-toko iya. juga meminjamkan, belum Iya. teman-teman juga minjamkan. Berapa bunganya itu? Betul. Oke, at least berarti dari 2 bulan untuk operasional, kalau misal 6 juta sehari itu kan kalau misalnya operasional sekitar 24 hari segala macam kan mungkin kisaran 100 ya. Kalau untuk 1 M kan berarti butuh 10 bulan berarti. Iya. Ya berarti hampir 1 tahun itu baru ada pengembalian Pengembalian. secara modal. Iya. Betul. Balik Iya, modal iya, dulu nih balik berarti. modal. Iya, balik modal dulu. Berarti nggak langsung untung gitu aja. Tidak. Tidak serta-merta Nah, seperti itu. kalau misalnya narasi yang disampaikan kemarin sampai 400% dari dana 1 M bisa kembali 4 M itu Ah, itu dari juknis pertama. Oh. Juknis pertama, tapi tidak seperti yang digambarkan oleh teman-teman di media. oke. Sebenarnya itu ada rumusnya. Bahwa nilai investasi misalnya tadi 1 miliar itu. Nilai investasi 1 miliar itu dikali 20% itu adalah ekuivalen daripada profit yang diberikan. Tambah 30%. Jadi itu dibagi 30 baru hasilnya dikali kontrak 4 tahun. Oke. Nah, jadi kalau misalnya nilai kita, ini pemisalan, 1 miliar nilai appraisal, maka pengembalian itu hanya tinggal 2,1 miliar. Jadi tidak 400%. Tidak ada. Tidak 4,8. Tidak 4,8 M. Oh, oke, oke. Nah, itu oke. kalau misalnya jadi juknis itu yang Jadi yang juknis aturan pertama. pertama. Iya. Nah, ini kan sekarang kita Ya. sudah sampai ke juknis ketiga. Berarti berubah-ubah udah sampai 3 kali nih. Betul. 3 kali. Oke. Ini juknis Dan ini ketiga. menunggu yang baru seperti apa Iya. gitu. Ya. Semoga seperti- berharap untuk tidak merugikan pihak mitra. Iya, ya karena maksudnya sahabat rukun dan mungkin di media sosial kan Iya. rame gitu loh. Ini Iya. 6 juta sehari kalian itu sebenarnya ini yang teriak-teriak ini Betul. apa anak-anak apa pengusaha gitu. Jadi kesannya kan antara rakyat yang protes sama rakyat yang bangun ini kan sama-sama berbenturan Iya, ya. sebenarnya tidak Iya. seperti itu. Oh, Tidak berarti seperti karena itu. Ya. kurangi informasi mungkin Iya, ya. bayangkan Mas. Coba ya, misalnya nih dana 1 miliar lah kita misalnya ini. Saya putar dari usaha yang lain. Itu udah berapa saya harus Sederhana terima? Iya kan? Iya, karena 1 M nilainya. Iya, kan 1 miliar saya jadikan di deposit aja udah tenang-tenang saya. Kenapa harus saya ambil hati? Saya bangun di daerah pelosok yang aksesnya sulit, yang harga materialnya, harga membangunnya, biaya upah tukangnya. Wih, saya jadi gimana ya kita bayangkan ya? Iya. Gitu loh. Ya mungkin kembali lagi pertanyaannya ya kalau tahu sebagai pengusaha mungkin ya kan Betul. maksudnya dengan angka segitu kan ya saya nggak punya Iya. nilai segitu nih. Iya. Artinya saya anggap narasumber di sini ini sebagai Iya. pengusaha Iya. gitu. Iya. Ya kenapa mau bangun 3T? Kalau Nah, tahu betul. kalau potensinya begitu gede bahkan 7 bulan belum Iya. ada itu gimana tuh? Ya. Karena kami melihat memang di dalam 3T kita tidak menolak bahwa kita itu adalah pelaku usaha. Tapi memang ada satu value, ada satu nilai lebih. Di mana selain memang program ini baik dan kita tujukan kepada adik-adik kita yang ada di 3T, maka ada value tambahan di mana memang selain kita menjalankan profesi kita sebagai pelaku usaha, maka kita juga membantu adik-adik kita yang memang kesusahan untuk bidang itu. Kalau misalnya kita melihat, Mas, saya adalah pengagum Pak Sumitro. Jadi Pak Sumitro itu punya satu teori ekonomi, di mana memang dalam satu negara yang baik, itu perlu keseimbangan
antara negara dan pelaku usaha. Oke. Dan anggaplah kita pelaku usaha masyarakat juga. Hmm. Yang mana sebetulnya kesempatan ini dibuka untuk seluruh anak bangsa, tidak untuk kita. Maka kita sebagai pelaku usaha melihat ada tambahan nilai tadi. Kenapa pada akhirnya tadi Bang Herwil tidak melakukan kegiatan usaha di yang lain, yang mana sebetulnya secara potensi keuntungan itu lebih besar. Iya. Karena kita melihat bahwa ada satu hal yang memang menyentuh hati kita. Di mana memang adik-adik kita di daerah 3T yang saat ini kesulitan, bahkan untuk hal yang dasar seperti makan, itu ya kita bisa coba bantu. Dan ini adalah ya pertama kali kita di daerah 3T itu sangat bersyukur dengan adanya program ini. Kami juga dari mitra tidak serta-merta menganggap bahwa program Makan Bergizi Gratis ini adalah program yang sempurna. Kita harus akui sama-sama bahwa masih ada kekurangan. Mungkin masih banyak kekurangan. Hanya saja ketika kita melihat satu permasalahan ini sudah berjalan, maka kita harus berfokus terhadap solusi bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah yang masih kurang itu. Oke. Begitu. Jadi kita sebetulnya ada di dalam sisi kita sangat mendukung keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis ini. Khususnya di daerah 3T. Karena kami melihat ini sangat bermanfaat. Dan faktanya setelah kita berjalan dengan berbagai kontroversinya, kemudian dengan berbagai kekurangannya, tapi survei membuktikan bahwa saat ini masyarakat itu dominan untuk ingin melanjutkan program Makan Bergizi Gratis ini. Dan sisanya yang tidak setuju, ya kita hargai juga dikarenakan memang ya negara kita secara konstitusi mengizinkan untuk berbeda pendapat. Iya. Kami sangat menghargai. Mungkin teman-teman yang saat ini kontra pun melihat dari sisi lain. Di sisi lain itu dalam artian saat ini masih banyak kekurangan segala macam. Kita sangat menerima terhadap itu. Tapi gini Mas Gardin, maksudku mungkin saya pengen mengambil perspektif yang bukan mendukung ya. Betul. Karena kan saya juga memahami di media sosial itu kan gejolaknya kan luar Betul. biasa. Nah, daripada membangun dapur, Ya. ya lebih baik tadi akses 3T kan sulit. Betul. Sekolah masih banyak yang rusak, kenapa nggak dialihkan ke sana kan gitu. Ya. Jadi pertanyaan itu lah maksudnya yang Kenapa nggak jalan duluan? iya, kenapa nggak sekolah dulu, nggak Kenapa jalan nggak- dulu? Kan kenapa kan nggak pendidikan? secara logis kan ya Iya. benar juga gitu loh. Betul, Iya. betul. Nah, kayak gitu gimana Mas? Kami sepakat bahwa memang di antara berbagai permasalahan bangsa ini banyak. Infrastruktur yang belum merata. Kalau dari sisi pendidikan, bangunan sekolah yang belum merata juga. Tapi saya kasih gambaran seperti ini. Saat ini di seluruh Indonesia ada untuk sekolah dasar ada 1,18 juta kelas di seluruh Indonesia dan yang dianggap baik itu hanya 40%. Sisanya itu masih di bawah kata layak. Maka ada intervensi dari Pak Prabowo, yaitu ada program untuk revitalisasi sekolah. Itu terrealisasi hari ini. Kemudian yang kedua, infrastruktur saat ini katakanlah kenapa yang tidak didahulukan jalan terlebih dahulu. Kalau kami percaya bahwa semua saat ini pemerintah sudah memperhatikan semua aspek itu. Infrastruktur sekarang faktanya tetap jalan sebetulnya. Kalau kita melihat APBN saat ini, anggaran untuk infrastruktur juga tinggi. Kemudian anggaran untuk revitalisasi sekolah juga tinggi. Dan anggaran untuk makan bergizi gratis juga tinggi. Artinya kami percaya bahwa intervensi ini bisa dijalankan secara bersamaan tanpa meninggalkan satu sama lain. Maka kepada teman-teman yang mungkin menyampaikan kenapa tidak sekolah dulu atau kenapa tidak jalan atau infrastruktur Iya, dulu. maksudnya Mas Gardian kan juga sebagai pelaku sosial juga tuh Betul. bangun sekolah di sana Ya. segala macam kan berarti kan sadar bahwa penting sekolah tuh penting banget loh gitu Sangat yang harus penting. didirikan di daerah-daerah yang Sangat terpencil. penting. Nah, ya tadi faktor kepentingan itu berarti yang Mas Gardian anggap adalah harus berbarengan. Harus berbarengan, sama-sama penting, sama-sama Anggapannya urgent. berarti penilaian adalah negara sudah membagi itu. Betul, negara itu sudah hadir sekarang. Ya. Tidak hanya di isu makan bergizi gratis. Tapi di pendidikan, saya sebagai penggerak pendidikan juga melihat bahwa sekarang sudah ada perhatian. Maka untuk saya pribadi, saya pun sudah mulai bergerak sendiri. Tapi pemerintah melakukan juga. Di tahun 2027,
anggaran untuk revitalisasi sekolah itu sangat besar dari Pak Prabowo. Dan artinya memang ya saat ini pemerintah tidak hanya memikirkan satu isu saja. Tapi pemerintah percaya bahwa untuk menjalankan semua asta-cita, tentu memang perlu ada prioritas. Tetapi tidak saling meninggalkan satu sama lain. Oke. Aku mau balik ke Bunda nih, Bunda. Bunda tadi kan ya, dari awal kan sudah sangat sangat emosionalnya sudah tinggi banget gitu kan terkait tertundanya operasional 3T nih. Karena kan saya jujur juga ya ngerasa 3T itu ya memang yang harus diperhatikan gitu karena ya di sanalah gitu kan negara hadir di pelosok juga ada gitu, nggak cuman sentralnya ya Jakarta atau kota-kota besar atau hanya Jawa gitu kan yang sekarang lagi dibahas gitu. Tapi sebenarnya dengan fenomena seperti sekarang gitu kan Bunda, ada yang ditangkap gitu kan ketua-ketuanya, korupsi lah ibaratnya. Kedua, jual beli titik SK gitu kan. Kemudian ada faktor-faktor yang lain. Nah, Bunda sebagai yang tadi merasa di daerah saya harus terbangun nih gitu kan, ada program yang tersentuh. Siap. Ya. Kecewa nggak dengan keadaan yang sekarang gitu? Terus harapannya seperti apa sih gitu kan? Dengan keadaan kan BGN ini kan sekarang lagi berbenah nih. Nah, kalau saya jujur saya nggak tahu seperti apa berbenahnya gitu kan. Tapi yang jelas lagi disikat-sikatin semua nih yang jelek-jelek gitu kan. Nah, Bunda sebagai pelaku pembangun gitu kan, yang sekarang belum ada kejelasan, menunggu dapurnya gitu kan, dengan keadaan yang sekarang bahkan mungkin di media sosial juga banyak yang ibaratnya kontra gitu kan dengan makan bergizi gratis, seperti apa? Untuk dari Bunda sendiri terkhusus mewakili tanah Papua dan wilayah Indonesia Timur, yang mana kejadian yang sudah terjadi adalah sebuah bencana yang dilakukan oleh petinggi-petinggi terdahulu. Tapi kami yakin bahwa pilihan Bapak Presiden kepada ketiga kepemimpinan yang baru dengan latar belakang masing-masing punya karir yang pernah berada di negara ini, sudah dipastikan bahwa itulah yang terbaik untuk Bapak Presiden menentukan untuk memperbaiki, mencari solusi. Berarti masih yakin gitu bahwa ini program bakal bisa berjalan dengan baik gitu? Sangat yakin program akan berjalan. Saat ini moratorium yang sudah berjalan bertepatan juga dengan liburan sekolah untuk memperbaiki yang kekurangan-kekurangan, bahkan yang paling buruk diperbaiki. Dan kami sangat yakin bahwa ketika kepemimpinan membawa wajah baru untuk anak-anak bangsa di seluruh pelosok tanah air, lebih terkhusus di daerah terpencil, lebih khusus lagi kami di tanah Papua. Jadi harapan kami kepada tiga pimpinan yang baru, lebih terkhusus kepada Bapak Presiden, tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Bangsa yang begini besar, dipastikan sebuah program yang begitu mulia untuk sentuhan anak-anak bangsa, pasti ada badai, pasti ada gonjangan. Saya yakin dan percaya bahwa negara yang begitu besar, yang sudah dipercayakan tiga kepemimpinan yang begitu memiliki latar belakang, satu di BPKP, satu mantan jenderal, dan Ibu Nani sendiri mantan berasal dari Badan Gizi Nasional, yang sudah tahu bahwa yang buruk seperti apa dan yang terbaik seperti apa, pasti beliau sudah paham. Mari Masih optimis ya? kami sangat optimis dan kami sangat percaya bahwa akan terbaik di program Badan Gizi Nasional untuk menuju Indonesia Emas 2024 yang Tapi akan datang. kalau saya Bang Herwil deh, maksudnya kalau Bunda kan udah optimis banget, dengan 7 bulan belum berjalan, belum ada kejelasan segala macam, optimisnya tuh dari mana gitu? Maksudnya dengan keadaan sekarang oke berbenah gitu kan, yang di pusat lagi berbenah, kemudian yang salah dihabisin gitu. Bahkan ya saya yang kerja di media juga ketika ada anggaran-anggaran yang pengajuan-pengajuan kaos kaki segala macam, kita di dunia media juga udah percaya itu ntar lagi bakal ditangkap gitu kan. Nah, optimisnya di mana Bang Herwil? Ya kalau saya secara pribadi, saya optimisnya begini. Ini kan banyak pengusaha-pengusaha yang memang sudah membantu pemerintah saat ini ya. Ada 280.000 SPPG yang sudah berdiri. Berarti ada 280.000 pengusaha juga yang sudah memang memberikan materinya, ya kan, memberikan tenaganya bahkan pikirannya untuk menyukseskan cita-citanya Prabowo ini. Artinya Pak Prabowo juga pasti harusnya paham dalam arti
pada poin ke-6 tadi ya kata Bung Gardian di asasitanya Pak Prabowo bahwa jangan sampai ada anak bangsa di pelosok Nusantara ini yang tidak mendapatkan makan bergizi gratis ini. Nah, dengan seperti itu pernyataan Pak Prabowo itu kami merasa yakin yang bicara ini presiden loh. Oke. Simbol negara, nggak mungkin beliau akan memiskinkan kita yang sudah bantu nih. Kita ini kan pahlawan-pahlawan merah putihnya beliau nih. Iya kan? Kita sudah berikan nih, walaupun dari mana nih ya istilahnya duit yang kita dapat, tapi minimal kita sudah berikan untuk negara. Kita optimis ya di tangan Bu Nani, di tangannya Pak Trenggono, di tangannya Bu Agustina. Yang jelas-jelas sikat habis gitu. Hajar aja. Ya. Ya, kita jangan berpikir negatif terus. Kita negara ini kita harus berpikir maju ke depan. Apa yang harus kita lakukan ini? Ya, yang jelek-jelek itu hajar. Kalau ada indikasi yang memang jual beli titik lah, sikat habis. Ya, kalau yang baik-baik ini, ya tolong dong dilihat. Karena kita ini meninggalkan anak istri, bahkan kita harus bagaimana ya berjibaku di lapangan ya. Bahkan istilahnya sebenarnya jujur saja, ini ada beberapa teman-teman yang kehilangan nyawa gara-gara ini. Stres gara-gara tidak dibayarkan. Ini kan rentan 7 bulan ini. Lumayan kalau dananya pribadi. Kalau misalnya dari pinjaman. Ya sudah ada tagihan ya berarti ya. Makanya sebenarnya ini udah pahlawan negara. Nah, disitulah kami merasa optimis. Gak mungkin lah seorang Prabowo akan mengkhianati konstituennya. Seorang presiden akan mengkhianati rakyat sendiri. Gak mungkin. Kami percaya niat hati Pak Prabowo itu, saya percaya hatinya Pak Presiden ini sangat baik. Bingung nggak tidak baik. Beliau kan menyampaikan di media-media bahwa jangan sampai ada anak bangsa ini tidak mendapat makan gizi gratis. Kenapa? Dengan misalnya ekonomi ekstrim, dengan misalnya apa namanya itu stunting yang tinggi, ya kan? Dengan adanya multiple efek dari program MBG ini, jujur saja ini program kemitraan ini hampir 300.000 mitra usaha ini itu bisa kehilangan kalau misalnya ini ditiadakan. 280.000 nih pengusaha nanti misalnya jadi nggak percaya. Bagaimana investor dari negara lain percaya sementara investor atau pengusaha lokal sendiri diperlakukan begini. Makanya kami sangat yakin. Kami sangat yakin betul nih. Di tangan Bu Nani, di tangan Pak Trenggono, di tangan Bu Agustina Arumsari, ini akan berhasil. Silahkan maju Bu, kami berada di posisi Ibu. Gitu loh. Ya berarti memang kalau lihat dari, maksudnya saya kan sebagai orang luar ya, ya dari kacamata mungkin kita udah ngobrol ini ya memang solusinya memang harus jalan semua disikat yang jelek jalan. Karena ketika itu tidak jalan anggapnya worst case-nya ternyata dapurnya memang harus ditutup semua, artinya bakal ada efek ekonomi yang begitu besar juga ya. Besar sekali ketidakpercayaan investor berarti ya. Besar sekali. Karena saya melihat kayak kemarin kejadian masalah saham turun jauh, dolar naik itu kan karena masalah tarikan dana investor asing gitu. Jadi mau bayangin kalau misalnya investor lokal yang jumlahnya nggak terlalu banyak dibandingin asing juga harus kecewa. Jadi bayangkan Mas Sigit, kalau program MBG ini tidak ada nih sebenarnya ini dengan rupiah yang melemah ini bisa masyarakat di desa-desa atau di daerah-daerah terpencil, kampung-kampung sana bisa kolaps juga. Kenapa seberapa yakin dengan statement itu? Ya, karena gini, di desa, jujur saya di dunia sini, karena program MBG ini, multiple efeknya besar. Pertama, banyak dari unit-unit kerja di desa-desa itu bangun peternakan ayam potong. Banyak yang membangun itu perikanan misalnya lele. Ya meskipun ya ada juga yang mungkin terdapat negatif, tapi mutlak sebuah SPPG wajib seperti yang kata Bu Arumsari, Bu Nani, itu wajib harus mengadopsi usaha-usaha lokal. Gitu loh. Roti-roti Mas, bakery itu juga. Semua ambil dari situ Mas. Jadi kami sangat yakin ini sudah sangat baik sebenarnya program ini Pak Prabowo ini. Tinggal saja memang yang pendapat saya tinggal bagaimana cara perencanaannya jadi lebih baik. Itu aja. Manajemennya. Perencanaannya. Tapi kita yakin di tangan pimpinan sekarang kita optimis. Tata kelolanya akan dibenahi. Oke. Gitu loh. Terakhir dari ke Mas Gardian ya. Mas Gardian kan tadi sudah memperkenalkan diri sebagai
pelaku sosial, membangun sekolah, artinya aktivitas sosial di daerah itu sudah tahu betul kebutuhannya gitu kan, dan sekarang juga membangun dapur 3T gitu kan. Oke, kita tadi sudah bahas sama Bang Herwil, sama Bunda juga, betapa masih optimisnya gitu kan dengan keadaan. Kalau saya sih sebagai pengusaha, waduh ngedrop banget ya gitu kan, nggak tahu pengembaliannya kapan gitu kan, terus ini juga malah narasinya negatif banget ya di media sosial dan berita gitu, seakan-akan yang benar pun jadi salah gitu kan. Nah, dari Mas Gardian sendiri bisa nggak mungkin sebagai closing statement gitu kan ke sahabat rukun, ya sebagai pelaku sosial juga gitu kan, MBG inilah saya kurang tahu lah pro kontranya gitu kan, itu sangat debat panjang itu ada dan tidak ada, tapi karena sudah ada programnya, sudah ada APBN, udah ada anggaran, artinya kan itu sudah memang harus dijalankan sama negara. Nah, seperti apa dari kacamata sosial? Ya, yang pertama kita perlu mengapresiasi pencapaian hari ini untuk program makan bergizi gratis. Faktanya hari ini ada 28.000 SPPG yang aktif di seluruh Indonesia, yang menggerakkan lebih dari 280.000 para supplier atau rantai pasok yang tadi disampaikan bahwa itu ada petani lokal, ada peternak lokal dan lain sebagainya. Dan ada 1,5 juta orang yang merasakan dengan adanya MBG ini mendapatkan pekerjaan. Karena kalau misalnya kita hitung, rata-rata itu kan 45-50 orang di setiap SPPG, dikali 28.000 itu kurang lebih 1,5 juta orang yang memang mendapatkan pekerjaan. Kalau ini dihentikan, maka badai PHK itu akan sangat besar, yang kemudian memang akan sangat berpengaruh juga terhadap perekonomian Indonesia saat ini. Dan saya melihat betul di daerah 3T bahwa teman-teman relawan, teman-teman aslab, dari mulai ahli gizi, akuntan, dan lain sebagainya itu sangat merasakan manfaat. Bahwa dengan adanya MBG, yang terberdayakan atau yang mendapatkan manfaat itu tidak hanya anak-anak saja, tetapi memang keluarga, orang tuanya. Maka ini multiplier effect yang sangat besar. Kalau tiba-tiba dihentikan, maka ini akan kolaps. Maka kami menyampaikan dengan kondisi seperti ini, kami sangat optimis, kita sangat mendukung keberlanjutan program makan bergizi gratis ini karena kami percaya dengan keseimbangan gizi, dengan tercapainya gizi untuk anak-anak, maka kita bisa bermimpi untuk bisa setara dengan negara-negara maju. Dengan anak memiliki gizi yang baik, maka 2045 nanti tidak hanya lagi slogan, tetapi bisa dibuktikan. Dan saya percaya bahwa hari ini pemerintah tidak hanya fokus terhadap makan bergizi gratis saja, tetapi memperhatikan hal-hal yang lain. Maka kita mengajak seluruh elemen masyarakat, yang pro, yang kontra, untuk sama-sama kita sebetulnya beriringan bersama. Tujuannya saya yakin baik. Yang kontra itu tujuannya baik juga, bahwa kekhawatiran MBG ini merusak tatanan. Iya. Tapi yang kita pro juga tujuannya baik. Kenapa? Karena kita melihat sisi baik dari program makan bergizi gratis ini. Maka mudah-mudahan ini adalah bentuk checks and balance dari pemerintah dan masyarakat sipil. Kita sebagai masyarakat sipil tentu ada pro dan kontra, tapi mudah-mudahan keberagaman ini menjadikan sumber kekayaan untuk Indonesia. Maka Indonesia itu benar-benar negara demokrasi dan mendengarkan masyarakat. Ada satu hal lagi Mas Sigit. Apa itu? Selain multi efek tadi yang diterima oleh penerima manfaat tadi yang disampaikan Bung Gardian, sebenarnya dengan adanya program MBG ini, lintas kementerian pun punya partisipasi ke daerah. Contoh saja, misalnya Kementerian ESDM ya, kita kan hampir daerah-daerah terpencil itu, daerah-daerah 3T itu, suplai untuk listriknya, elektrisitalnya aja, itu sangat kurang, bahkan tidak ada. Dengan adanya MBG, jujur saja, ini sebenarnya banyak sekarang program-program dari kementerian itu masuk ke daerah 3T. Jadi ada program dari kementerian yang lebih relate, yang menghubungkan dengan SPPG sebagai dampaknya. Jujur. Kenapa contoh saya di Nias Utara, di Nias Selatan juga di beberapa desa, itu memang electricity-nya itu kurang, bahkan tidak ada di desa-desanya. Makanya kita akan, saya pribadi, saya mengusulkan beberapa ke BGN beberapa kali, supaya SPPG di daerah-daerah tertinggal ini untuk disuplai. Bukan hanya masalah electricity, PLN,
Tetapi ternyata juga misalnya provider untuk Telkomsel. Oke. Di sana banyak daerah black spot yang memang tidak bisa untuk telekomunikasinya. Nah, ini juga menjadi sasaran perhatian dari pemerintah pusat, Pak Prabowo, untuk daerah-daerah tertinggal. Jadi kita tidak harus memikirkan hanya saat ini saja. Oh, ini mengontorkan dana super fantastis di MBG, di BGN ini. Enggak. Tapi bagaimana ini efeknya ini bisa dirasakan antar lintas kementerian lembaga. Gitu loh, Mas. Artinya kalau misalnya dari BGN nge-push di setiap kementerian agar SPPG ini ada jaringan listrik segala macam, Betul. berarti di desa itu terbangun semua Terbangun. juga gitu ya. Betul. Nah, itu harus Dorongannya bukan dari di Ya. daerah tapi dorongannya juga Dorongannya dari BGN. betul. berarti Betul, ya. tidak hanya Trigger. kita komitmen hanya di BGN saja, akhirnya makan bergizi gratis saja. Iya, iya. Listriknya akan tercapai. Nggak mungkin lah, maksudnya satu listrik itu cuma di Betul. dapur, yang lainnya nggak ada Iya. gitu Betul, ya. Mas. Itu jadi trigger. Jadi trigger untuk kementerian lain supaya untuk mengakselerasi masing-masing program kerjanya juga. Gitu. Ya maksud saya dengan kita diskusi seperti ini kan artinya rukunnya itu loh, Iya, Bang Herwil iya. atau Mas Iya. Gardian. Saya memahami bahwa di media sosial itu kenapa menjadi gaduh karena perspektif banyak informasi yang tidak Iya. ada gitu loh. Betul. Jadi gimana orang kita taunya itu kan jadi kita marah dong gitu kan. Betul. Di sisi lain mungkin kan di sekarang sebagai masyarakat yang ikut membangun gitu, taruh katalah pro sama BGN juga menjadi kelimpungan gitu kan dengan narasi negatif dan tidak kejelasan pembangunan. Padahal programnya sebenarnya baik kan seperti itu ya. Benar. Nah makanya ini kita doakan gitu Ya, kan amin. agar obrolan kita ini gitu kan masyarakat juga bisa memahami gitu kan dan ya tadilah rukun lah artinya oh ternyata masalah insentif mekanisme gitu kan artinya yang pro sama BGN sendiri ya silakan tuh sikat-sikatin yang korup segala macam Betul. gitu kan ya, Betul. setuju gitu kan bukan Ya. berarti menjadi Harus tikus-tikus menjadi- semua kan ini kan. Betul. Ya itulah kita doakan agar mungkin program makan bergizi gratis yang sudah ada dan sudah sekarang lagi direalisasikan bisa berjalan dengan lancar. Siap. Mungkin dari perwakilan-perwakilan dari NTT, dapur di Nias, dapur di Papua, bahkan Papua. bisa Iya. segera beroperasional. Dan ya Amin. kami sih Amin. sebagai dari Rukun Indonesia gitu kan sahabat Rukun ya kami ya ingin juga gitu agar ya program apapun itu ya khususnya juga di makan bergizi gratis ya benar-benar tersentuh gitu loh ke anak gitu karena ya tadi akses gitu saya orang daerah juga memahami gitu kan betapa sulitnya gitu kan jauh lah dibandingin dengan Jawa jauh lah dibandingin bahkan kota-kota besar gitu. Betul. Betul. Oke, makasih ya Mas Gardia. Terima kasih. Bang Herwil sama Bunda sudah berkenan sharing sama sahabat Amin. Rukun. Nanti kita bisa ngobrol kembali mungkin ya ketika ada waktu mungkin bisa juga sahabat Rukun yang bertanya-tanya Siap, atau mungkin siap. mahasiswa kan Iya, iya. yang mau Iya, iya. Oh, kita survei, terbuka, kita Iya, survei ya, bisa. survei ya, ke Betul. sana gitu kan, bisa Iya. monggo gitu kan. Artinya gini, kita buka ruang terbuka juga. Ruang terbuka. Artinya kepada mahasiswa. Mahasiswa Iya. itu ujung tombak negara nih, orang-orang Iya. berpendidikan. Orang intelektual semua yang ada. Jangan hanya bicara Pak Presiden seperti Pak Presiden omong-omong aja. Oh tidak, Pak Presiden itu orangnya intelek loh. Ya berarti Jujur. mahasiswa kalau mau datang ke dapur silakan. berarti. Silakan. Silakan, jangan Kami menunggu. mengajak. Sangat menunggu. Sobat Rukun dengerin tuh ya. Iya. Kalau bisa ketiga Kami T, siap. kita Kalau lihat bisa ke tanah Papua. bagaimana susah payahnya kami membangun Iya. itu. Hmm. Pak Prabowo udah pikirkan itu. Iya. Makanya saya bilang, walaupun Pak Prabowo misalnya dia agak diam, sebenarnya dia intelek loh. Hebat itu Bapak itu. Bagaimana sinerginya antar lintas kementerian. Memang programnya MBG, makan bergizi gratis, tapi efeknya, multiple efeknya itu besar. Yang diterima oleh masyarakat. Mungkin masyarakat kita juga harus cerdas, tidak hanya mengadopsi beberapa media-media yang memberitakan yang negatifnya saja, hoaxnya saja, tapi sebenarnya relevansinya, ayo datang ke dapur, ya, apalagi dapur yang 3C, 3T ini terpencil ini, ya, kita welcome, benar Mas. Kalau ada yang mau, saya akan ajak deh, serius. Kami Papua menanti, Pak. Nah, Saudara-saudara kami dari mahasiswa NTT juga ya, menanti. siap menanti. Nah, Ya tapi kalau Ya. aksesnya sulit sih. Kami sambil Saya juga berharap. kebayang sih. iya, iya. Oke, makasih banyak Ya. atas Makasih waktunya banyak. sahabat Makasih. Rukun juga jangan lupa untuk like, komen dan di-subscribe. Yang mau komentar, mau berpendapat atau di-share ini menjadi bahan kajian juga dari perspektif mungkin orang-orang yang pembangun agar informasi itu bisa lebih objektif Ya. dan teman-teman bisa menjadi rukun dari semua informasi itu bahwa segala sesuatu itu bisa dipandang dari dua sisi. Betul. Ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rukun Podcast.